Jadi tanggal 4 September itu kami ditelepon siang ya, ditelepon sama agensi kami, dibilangin ini ada bayi umur 7 minggu laki-laki. Udah gitu doang. Video hari ini adalah story time, guys. Aku mau menceritakan pengalaman aku dan suami menjadi orang tua asuh di Amerika. Mungkin ada dari kalian yang sudah pernah mendengar istilah foster care. Foster care itu adalah sebuah sistem di Amerika di mana anak-anak terlantar di Amerika ditempatkan di rumah-rumah yang layak untuk sementara. Jadi basically foster care system ini adalah cara Amerika memelihara anak-anak terlantarnya. Nah, aku dan suami adalah foster parents bersertifikat. Yeay! Jadi belum lama ini kami mendapatkan sertifikasi orang tua asuh di Amerika. Baru sekitar sebulanan, belum lama. Tapi prosesnya itu udah dari tahun lalu, guys. Sertifikasinya baru-baru aja. Nah, kenapa sih kok kita ini mau jadi foster parents? Kenapa kita mau jadi orang tua asuh? Long story, tapi intinya sih kita berdua merasa kita punya kemampuan untuk membantu anak-anak yang terlantar ini gitu loh. Kita punya rumah ya kan, kita punya 2 kamar kosong yang kita nggak pakai. Terus kita punya waktu, itu yang paling penting sih. Pertanyaan yang sering aku dapatkan dari teman-teman aku, apakah foster itu sama dengan adopsi? Tidak sama. Foster itu bukan adopsi. Foster itu sifatnya sementara, guys. Jadi anak-anak terlantar ini, yang dimaksud anak-anak itu di bawah 18 tahun ya. Kalau sudah 18 tahun dianggap dewasa dan sudah tidak menjadi bagian dari foster care lagi. Dari 0 sampai 17 tahun. Anak-anak terlantar ini ditempatkan di rumah-rumah foster parents ini, seperti rumah aku, untuk sementara sampai mereka kembali ke keluarga kandungnya, keluarga biologisnya. Nah, kenapa sih anak-anak ini bisa masuk ke foster care? Penyebabnya macam-macam, guys, banyak sekali. Tapi intinya sih, pasti ada alasan yang sangat bagus kenapa kok sampai anak-anak ini dipisahkan dari orang tua kandungnya oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak akan sembarangan misahin anak dari orang tuanya gitu kan, kalau keadaannya baik-baik saja gitu. Pasti ada kondisi yang mengancam entah kesehatan atau jiwa anak ini sampai dia harus dipisahkan dari lingkungan keluarga biologisnya gitu, guys. There has to be a good reason. Nah, sementara anaknya berada di foster home, orang tuanya ini diberikan kesempatan untuk membuktikan kepada pemerintah kalau mereka ini bisa mendapatkan anaknya kembali dan bisa membesarkan anaknya dengan layak gitu, guys. Jadi contohnya kasus KDRT misalnya. Anak ini jadi korban di dalam KDRT itu, otomatis anaknya pasti diambil karena sudah mengancam jiwa anaknya kan. Orang tuanya harus membuktikan kalau dia nggak akan melakukan KDRT lagi gitu loh. Entah gimana caranya, pokoknya dia dikasih batas waktu untuk membuktikan kepada pemerintah kalau nih aku sudah berubah, aku bisa membesarkan anakku dengan layak gitu. Dan kalau memang sudah memenuhi syarat, pasti anaknya akan dibalikin, guys, ke orang tuanya. Kebanyakan anak-anak yang berada di foster care itu kembali ke keluarga biologisnya. Jadi kalau misalnya bapak ibunya nggak ada, itu dicari bibinya, pamannya, sepupunya, pokoknya yang masih related gitu ya. Jadi nggak semudah itu mereka langsung dipisahin gitu aja gitu loh, guys. Nah, kalau dalam batas waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ternyata orang tuanya ini tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan anaknya kembali, ya, maka anaknya baru akan tersedia untuk diadopsi. Gitu. Jadi, sudah dikasih kesempatan, ternyata orang tuanya atau siapapun dari keluarganya nggak ada yang bisa membuktikan gitu kalau mereka bisa membesarkan anak ini dengan layak, maka anak ini akan tersedia untuk diadopsi. However, foster parents, orang tua asuh, tidak berkewajiban untuk mengadopsi. Ada foster parents yang memang nggak mau adopsi gitu. Jadi ada foster parents yang memang tujuannya cuma foster aja. Tapi tetap
orang tua fosternya ini dijadikan prioritas gitu. Jadi yang pertama kali ditawarin untuk mengadopsi itu adalah orang tua fosternya gitu guys. Sedangkan aku dan suami kita open to that option gitu. Kalau ada jodoh ya kan, kalau ada jodoh ya why not gitu. Tapi kita tahu bahwa tujuan foster care itu bukanlah adopsi. Tujuan foster care itu adalah menyatukan kembali anak-anak terlantar ini kepada keluarga kandungnya gitu. Nah, sekarang aku mau cerita tentang proses kami berdua menjadi foster parents. Jadi prosesnya itu dari pertengahan tahun lalu. Jadi pokoknya total itu sekitar 8 bulan guys. Dari kita daftar sampai ke sertifikasi itu 8 bulan. Jadi selama 8 bulan itu, oh my god, panjang banget. Banyak banget dokumen yang harus diurus. Terus kita ada kayak training juga. Jadi kita beberapa hari itu kita di training. Trainingnya itu semacam parenting gitulah, parenting training gitu. Kemudian ada sesi konsultasi psikologis untuk aku dan suami selama beberapa hari juga. Itu untuk make sure bahwa aku dan suami mentally healthy gitu ya, mentally capable gitu ya untuk mengasuh anak gitu. Terus ada ini juga house visit di mana rumah kami dikunjungi. Dan diwajibkan untuk child proof rumah. Jadi kayak kita punya kolam renang kan, itu kolam renangnya harus dipagerin supaya aman dari anak-anak gitu ya. Terus barang-barang yang berbahaya itu harus diamankan, banyak lemari yang harus dikunci segala macam, pokoknya harus aman, harus child proof. Oh, terus ada ini sertifikasi CPR. Jadi kita berdua harus tahu bagaimana cara melakukan CPR. Kalau kalian pernah nonton film Instant Family yang dibintangi oleh Mark Wahlberg, proses sertifikasinya itu mirip-mirip kayak gitu. Tapi karena itu di film ya, jadi kelihatan lebih fun gitu. Tapi sebenarnya prosesnya panjang banget. Akhirnya setelah 8 bulan, setelah proses yang panjang karena kepentok sama corona juga kan, akhirnya kami lulus dan mendapatkan sertifikat. Yeay! Nah, setelah mendapatkan sertifikat, akhirnya kami dianggap siap untuk mendapatkan anak asuh pertama kami. So, long story short, tanggal 4 September kemarin, kami mendapatkan anak asuh pertama kami. Dia bayi laki-laki umur 7 minggu. Dan ya, sesingkat itu tiba-tiba di rumah kami ada bayi umur 7 minggu. Sedangkan aku dan suami gak ada pengalaman mengasuh anak sama sekali, apalagi bayi. Jadi kita berdua tuh sama-sama clueless gitu. Jadi kita sempat mengalami yang namanya shock ya, waktu di minggu pertama itu. Minggu pertama ini udah minggu ketiga sekarang ya, atau udah sebulan ya, minggu ketiga deh sekarang. Jadi minggu pertama itu yang paling mengagetkan gitu buat aku dan suami. Kita panggil aja si baby ini si Boy ya. Karena kita tidak boleh memberitahu nama aslinya, kita tidak boleh menunjukkan mukanya di sosial media. Kita harus melindungi identitasnya. Kita juga nggak boleh menceritakan backgroundnya dia. Jadi kenapa dia masuk foster care dan sebagainya. Karena itu adalah cerita hidupnya dia adalah milik dia gitu. Aku dan Ricky sebagai orang tua asuh berkewajiban untuk melindungi privasinya. Jadi tanggal 4 September itu kami ditelepon siang ya, ditelepon sama agensi kami, dibilangin ini ada bayi umur 7 minggu laki-laki. Udah gitu doang. Ditanyain kamu mau atau enggak gitu kan. Terus aku sama Ricky diskusi beberapa menit gitu. Akhirnya kita bilang ya udah kita jemput gitu. Kita bilang iya gitu. Langsung 2 jam kemudian langsung kita jemput ke Children's Center. Jadi Children's Center ini kayak tempat penampungan sementara untuk anak-anak terlantar ini gitu. Biasanya anak-anak terlantar ini mereka dimasukkan ke Children's Center dulu sambil menunggu orang tua asuh yang mau mengasuh mereka gitu guys. Waktu pertama kali lihat dia itu ya ampun kecil banget. Ya bayangin aja bayi umur 7 minggu gitu kan. Dia lebih kecil dari yang kubayangkan gitu loh. Aku gak ada perspektif gitu loh bayi 7 minggu itu seberapa gitu kan. Jadi aku yang kayak takut gitu guys. Maksudnya oh my god ini kecil banget gitu. But ya sekarang 3 minggu, fast forward 3 minggu kemudian, all is well.
waktu seminggu pertama itu, oh my god, seminggu pertama itu dia sama sekali cuman tidur dan bangun untuk nangis. Jadi bener-bener stressful buat aku sama Ricky. Ya buat si boy juga sih pastinya, karena dia kan juga ini kan, dia mikirnya aku di mana sama siapa gitu kan. Meskipun dia masih umur 7 minggu, dia pasti sudah tahu lah ya kan. Akhirnya sekarang dia udah mulai terbiasa kan, udah tahu, udah mengenali aku dan Ricky gitu kan, udah udah bisa ditinggal aku taruh di ayunan gitu, aku tinggal cuci piring gitu, dia diem, udah gak nangis lagi gitu guys. Terus apa lagi ya ceritanya? Oh ya, yang aku sering ditanya juga, sampai kapan ini si boy sama kamu gitu? Jawabannya adalah kita nggak tahu sampai kapan. Ada yang sebulan gitu balik ke orang tua kandungnya, ada yang sampai setahun baru balik. Yang pasti aku dan Ricky percaya bahwa yang terbaik untuk boy adalah bersatu kembali dengan keluarga kandungnya gitu loh. Kalau misalnya itu nggak bisa, ya kita akan open untuk mengadopsi dia gitu. Kalau if ya ini ya, kita nggak tahu kita nanti kedepannya kayak gimana gitu. Jadi ada beberapa yang DM, kok Puri sekarang jarang Insta story di Instagram gitu. It's because I'm so busy. So ya, segitu dulu live update hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.